Hujan turun rintik sejak sore, membasahi atap rumah kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Di dalamnya, Damar duduk termenung di sudut ruangan, menatap tumpukan kertas tagihan yang berserakan di lantai. Wajahnya pucat, matanya cekung, pikirannya penuh tekanan. Usaha warisan ayahnya bangkrut, hutang menumpuk, dan nama keluarganya mulai jadi bahan bisik-bisik warga desa. "Mas, nanti malam makan apa?" Suara lembut adiknya, Sari, memecah keheningan. Damar menoleh perlahan. Gadis itu berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah polos, masih mengenakan baju sederhana. Senyumnya tulus, seolah tak menyadari badai besar yang sedang mengancam kehidupan mereka. "Nanti saja," jawab Damar singkat. "Mas belum lapar?" Sari mengangguk, lalu masuk kembali ke dapur. Langkahnya ringan, namun entah mengapa dada Damar terasa sesak melihatnya. Sejak orang tua mereka meninggal, Sari adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Gadis itu selalu percaya padanya tanpa banyak tanya, tanpa curiga. Malamnya, Damar keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang sepi, hanya ditemani lampu minyak dari beberapa rumah warga. Tujuannya, pasar malam di ujung kampung, tempat orang-orang berkumpul bukan hanya untuk berjualan, tapi juga bertukar rahasia. Di antara deretan lapak, seorang lelaki tua duduk sendirian. Rambutnya putih kusut, matanya tajam menembus gelap. Damar tak tahu mengapa kakinya berhenti tepat di depan orang itu. "Kamu kelihatan dikejar waktu," ujar si tua tanpa menoleh. Damar terkejut. "Maksud Bapak?" Lelaki itu tersenyum tipis. Hutang, kegagalan, dan rasa takut kehilangan. Jantung Damar berdegup kencang. "Bapak tahu dari mana?" "Tak penting. Yang penting, aku tahu jalan keluar." Damar menelan ludah. "Jalan apa?" Lelaki itu akhirnya menatap langsung. "Pesugihan. Genderuwo penjaga hutan utara. Ia murah hati, asal kau sanggup membayar." "Bayar apa?" tanya Damar ragu. Orang tua itu berdiri, mendekat, lalu berbisik. "Janji darah." Kalimat itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Ia mundur setapak. "Saya tidak mau urusan klinik." Semua orang bilang begitu sebelum kehilangan segalanya. Pikirkan baik-baik. Besok malam, bulan mati. Kalau berubah pikiran, datanglah ke batas hutan. Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu pergi, lenyap di antara kerumunan. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang. Janji darah, pesugihan, genderuwo. Damar mencoba mengusir pikiran tersebut, namun bayangan Sari, rumah mereka, dan masa depan yang gelap kembali menghantam. Sesampainya di rumah, Sari sudah menunggu di ruang tengah. "Mas dari mana?" tanyanya. "Jalan-jalan," jawab Damar sambil melepas sandal. Sari menatapnya lama. "Mas kelihatan capek, ada masalah?" Damar ingin bercerita, ingin menangis, tapi lidahnya keluh. "Nanti saja." Malam semakin larut. Saat Damar terlelap, ia bermimpi berada di tengah hutan lebat. Pohon-pohon menjulang, udara dingin menusuk. Dari balik gelap, terdengar suara berat dan parau. Janji harus ditepati. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuh. Dari kamar sebelah, terdengar sari batuk kecil, lalu sunyi kembali. Keesokan harinya, Damar menghabiskan waktu menatap hutan dari kejauhan. Hutan utara terlihat hitam dan sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang menunggu dipanggil. Menjelang malam, Sari menghampirinya. "Mas mau kemana? Sudah gelap." Damar mengambil jaketnya. "Mas ada urusan, kamu di rumah saja." "Aku ikut," kata Sari cepat. "Tidak," sahut Damar tegas. "Tunggu di sini." Sari terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Hati-hati." Langkah Damar terasa berat saat memasuki batas hutan. Bau tanah basah bercampur aroma aneh menyergap hidungnya. Di tengah pepohonan, lelaki tua itu sudah menunggu. "Kamu datang, berarti kau siap." Damar menatap gelap di hadapannya. "Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki itu tersenyum, namun senyum itu terasa dingin. "Ikuti saja. Genderuwo sudah menunggu." Di kejauhan, terdengar suara ranting patah diikuti tawa lendah yang menggema di antara pepohonan. Damar menelan ludah.
Tak tahu bahwa langkah pertamanya malam itu akan menjadi awal kutukan panjang yang perlahan mendekat ke orang yang paling ia sayangi. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung di sekitar rumah. Sari bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyapu halaman, merebus air, lalu menyiapkan sarapan seadanya. Wajahnya terlihat segar, meski semalam tidur tidak nyenyak. Ada mimpi aneh yang kembali menghampirinya. Mimpi yang sama sejak ia masih kecil. Dalam mimpinya, hutan selalu hadir. Pohon-pohon tinggi tanpa ujung, tanah lembab, dan bau daun busuk. Di antara kegelapan, sesosok besar berbulu hitam berdiri sambil menatapnya. Makhluk itu tidak pernah menyerang, hanya memanggil namanya dengan suara berat yang membuat jantungnya bergetar. Sari. Ia selalu terbangun sebelum sosok itu mendekat. Damar keluar dari kamar dengan wajah letih, matanya merah, langkahnya lambat. Sari menoleh dan tersenyum. "Mas, sarapan dulu, walau cuma nasi sama ikan asin." Damar duduk tanpa berkata banyak. Tangannya gemetar saat meraih gelas air. "Kamu kenapa?" tanya Sari pelan. "Kurang tidur," jawabnya singkat. Sari tak memaksa. Ia sudah terbiasa melihat kakaknya memendam banyak hal. Sejak kecil, Damar selalu menjadi tameng. Apapun masalahnya, ia simpan sendiri. Hari itu Damar tidak pergi kemana-mana. Ia hanya duduk di teras, menatap hutan utara dari kejauhan. Setiap kali angin bertiup, pepohonan di sana seolah bergerak lebih gelap dibanding bagian lain desa. Menjelang sore, Sari mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi. "Mas kelihatan kepikiran terus," katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. Damar menerima tanpa menatap. "Kalau Mas ngajak kamu pergi malam ini, mau ikut?" Sari terdiam sejenak. "Pergi kemana?" "Cuma sebentar, ke tempat sepi." Sari mengangguk tanpa ragu. "Kalau sama Mas, aku ikut." Jawaban itu justru membuat dada Damar terasa makin berat. Malam turun cepat, langit gelap tanpa bintang. Mereka berjalan berdua menyusuri jalan setapak menuju arah hutan. Sari melangkah di belakang kakaknya, memegang ujung jaketnya seperti kebiasaan lama. "Mas," panggilnya pelan. "Ada apa?" "Hutan ini, aku sering mimpi tentang tempat ini." Langkah Damar terhenti. "Mimpi apa?" Sari ragu sejenak. "Ada suara yang manggil aku dari dalam." Damar menoleh cepat. "Sejak kapan?" "Sejak kecil," jawabnya jujur. "Aku pikir cuma bunga tidur." Angin berdesir lebih kencang. Daun-daun bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan. Damar merasa tengkuknya dingin. "Kalau takut, kita pulang," katanya. Sari menggeleng. "Aneh Mas, aku nggak takut. Justru rasanya seperti sudah pernah ke sini." Mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil. Lelaki tua itu muncul dari balik pepohonan seolah sudah menunggu lama. "Kau membawa darah yang tepat," ucapnya sambil menatap Sari. Sari sedikit terkejut, tapi tetap berdiri tenang. "Maksud Bapak apa?" "Tidak apa-apa," potong Damar cepat. "Dia cuma menemani." Orang tua itu tersenyum tipis. Justru begitu seharusnya. Sari menatap kakaknya. "Mas, orang ini siapa?" "Teman," jawab Damar pendek. Lelaki tua itu mengeluarkan segenggam tanah hitam lalu menaburkannya ke tanah lapang. Bau anyir langsung menyebar. Hutan mendadak sunyi, terlalu sunyi. Ritual awal, hanya perkenalan. Sari merasakan kepalanya sedikit pusing. Pandangannya berkunang, namun di balik itu muncul bayangan yang terasa akrab. Sosok hitam dalam mimpinya berdiri jauh lebih dekat. "Mas," bisiknya. "Aku dengar suaranya lagi." Damar menggenggam tangan adiknya. "Jangan dengarkan." Tawa rendah menggema dari dalam hutan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, seolah sesuatu bergerak di dalam kedalaman. "Dia menyukaimu," ujar lelaki tua itu tenang. "Tidak semua orang dipilih." "Cukup," bentak Damar. "Kita pergi." Saat mereka berbalik, suara berat itu terdengar jelas di telinga Sari. "Jangan takut, kau milikku." Sari menoleh ke arah suara itu, lalu tersenyum tipis tanpa sadar.
Di dadanya muncul rasa hangat aneh, bercampur nyaman yang tak bisa dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, Sari berjalan lebih tenang dari biasanya. "Mas," katanya lembut, "kalau nanti apapun terjadi, aku percaya sama Mas." Kalimat itu menghantam batin Damar lebih keras dari apapun. Ia tak menjawab, karena dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan mengerikan bahwa adiknya bukan sekedar ikut, melainkan sudah lama menjadi bagian dari sesuatu yang gelap, jauh sebelum ritual itu dimulai. Perubahan itu terjadi tanpa tanda, tanpa jeda, seolah dunia tiba-tiba berbelok arah. 3 hari setelah malam di hutan, Damar menerima kabar yang bahkan terasa seperti lelucon buruk. Seorang tengkulak lama datang ke rumah, menawarkan kerjasama besar untuk usaha lama ayah mereka yang dulu bangkrut. Nilainya tidak masuk akal, jumlahnya cukup untuk menutup seluruh utang sekaligus menyisakan keuntungan. "Mas Damar, saya serius," kata pria itu sambil menyodorkan map tebal. "Modal dari pihak kami, Mas tinggal jalanin." Tangan Damar dingin saat menerima berkas itu. "Kenapa sekarang?" Pria tersebut tersenyum samar. "Rezeki kadang datang tiba-tiba." Kalimat itu membuat ingatan Damar melayang ke suara berat di hutan. Ia menelan ludah, namun tetap mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Uang berpindah rekening, peralatan baru berdatangan, rumah yang dulu hampir roboh mulai diperbaiki. Warga desa yang sebelumnya memandang sinis kini tersenyum ramah. Nama Damar kembali disebut dengan nada hormat. Namun di tengah semua itu, Sari mulai berubah. Awalnya hanya lelah. Ia sering duduk terdiam lebih lama dari biasanya, napasnya pendek, wajahnya pucat. Damar mengira adiknya hanya kelelahan mengurus rumah. "Kamu istirahat saja," kata Damar suatu pagi. "Tidak apa-apa," jawab Sari sambil tersenyum tipis. "Cuma kurang enak badan." Senyum itu terlihat dipaksakan. Malam hari Damar sering terbangun oleh suara langkah pelan di dalam rumah. Saat diperiksa, ia mendapati Sari duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela yang menghadap hutan. "Kamu kenapa belum tidur?" tanya Damar. Sari menoleh lambat. "Aku mimpi lagi." "Mimpi itu?" "Iya," mengangguk. "Sekarang sosoknya lebih dekat. Dia tidak marah, marah seperti menunggu." Damar memejamkan mata sesaat. Berhenti memikirkannya. "Aku mencoba," jawab Sari lirih. Uang terus mengalir. Setiap keputusan Damar seperti dimudahkan. Barang selalu laku, pembeli datang tanpa dicari. Bahkan orang-orang yang dulu memusuhi ayahnya mendadak meminta maaf. Di sisi lain, tubuh Sari semakin melemah. Ia sering muntah, sulit makan, dan kerap menggigil meski udara hangat. Dokter desa tak menemukan penyakit jelas. "Aneh," gumam dokter itu. "Secara fisik tidak parah, tapi tenaganya seperti terkuras." Malam ke-7 sejak usaha bangkit, Damar kembali bermimpi. Ia berdiri di tanah lapang hutan. Genderuwo itu kini terlihat jelas, besar, berbulu lebat, matanya merah redup. "Janji mulai dibayar." Suara itu bergema. "Apa maksudmu?" teriak Damar. Makhluk itu tertawa pelan. "Kau menerima, dia memberi." Damar terbangun dengan teriakan tertahan. Dari kamar Sari terdengar batuk keras disertai erangan lemah. Ia berlari dan mendapati adiknya tergeletak, tubuhnya dingin. "Sari!" Ia mengguncangnya panik. Perlahan mata Sari terbuka. "Mas, aku capek." Kalimat itu membuat hati Damar runtuh. Sejak malam itu, setiap keberhasilan selalu diiringi penderitaan Sari. Saat Damar mendapat kabar kontrak besar, Sari demam tinggi. Ketika rumah selesai direnovasi, adiknya jatuh pingsan tanpa sebab. Damar mulai mencatat, mencoba menyangkal, namun pola itu terlalu jelas. Suatu hari, lelaki tua dari pasar malam datang tanpa diundang. Ia duduk di teras, memandang rumah yang kini terlihat jauh lebih layak. "Kau menikmati hasilnya," ucapnya santai. "Kenapa adik saya sakit?" bentak Damar. Orang tua itu menyesap kopi. "Tidak sakit, hanya menunaikan peran." "Peran apa?" "Timbangan," jawabnya singkat, "agar keseimbangan terjaga." Damar mengepalkan tangan. "Saya tidak pernah menyebut nama dia." Orang tua itu tersenyum tipis. "Tidak perlu, yang dipilih sudah tahu." Malamnya Sari memanggil Damar ke kamarnya.
"Mas," katanya dengan suara sangat pelan, "kalau suatu hari aku tidak bangun, jangan salahkan siapapun." "Jangan bicara begitu," sahut Damar keras. Sari tersenyum lemah. "Aku tidak takut. Yang aku takutkan, Mas sendirian." Air mata Damar jatuh tanpa suara. Di luar rumah, angin dari arah hutan berdesir membawa tawa rendah yang nyaris tak terdengar. Kekayaan terus tumbuh, sementara satu nyawa perlahan memudar. Dan Damar mulai menyadari kebenaran paling mengerikan, bahwa setiap rezeki yang ia genggam sesungguhnya ditukar dengan napas adiknya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan tercekik. Damar seperti hidup di dua dunia berbeda. Di luar, senyum dan pujian datang silih berganti. Di dalam rumah, suara napas Sari terdengar makin pelan setiap malam. Gadis itu lebih sering terbaring, matanya cekung, tubuhnya ringan seperti kapas yang hampir habis tertiup angin. Pagi itu, Damar duduk di samping ranjang adiknya. Sari terbangun dengan susah payah. "Mas, kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Damar menggeleng. "Tidurlah lagi." Sari tersenyum kecil. "Mas, bohongnya jelek." Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada makian. Damar menggenggam tangan adiknya, terasa dingin dan lemah. "Aku akan cari jalan keluar," bisiknya. Sari tidak menjawab, hanya memejamkan mata. Siang harinya, Damar pergi ke rumah ibu angkat mereka, Bu Ratmi. Perempuan tua itu dulu sahabat dekat almarhum ibu kandung mereka, yang merawat Damar dan Sari sejak kecil. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya ringkih, namun sorot matanya tajam. "Kamu jarang datang sekarang," kata Bu Ratmi sambil menuang teh. Damar menatap cangkir di depannya. Tangannya bergetar. "Bu, kalau seseorang dapat rezeki terlalu cepat, apa itu selalu baik?" Bu Ratmi menghela napas panjang. "Rizki yang terburu-buru biasanya ada harganya." Kalimat itu membuat pertahanan Damar runtuh. Ia menceritakan semuanya. Hutan, lelaki tua, janji darah, kekayaan yang datang deras dan kondisi Sari yang makin memburuk. Kata demi kata keluar tanpa bisa ditarik kembali. Wajah Bu Ratmi berubah pucat. "Kamu melanggar larangan paling dasar," katanya dengan suara bergetar. "Makhluk begitu tidak suka rahasianya dibuka." "Aku cuma ingin menyelamatkan Sari," jawab Damar putus asa. Bu Ratmi menggenggam tasbihnya erat. Janji yang diberikan dengan darah keluarga tidak bisa dibatalkan sembarangan. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat pintu dan jendela berderit. Damar kembali ke rumah dengan kepala penuh kecemasan. Sari tertidur gelisah, keningnya panas, bibirnya pucat. Damar duduk di sampingnya, menahan rasa bersalah yang hampir membuat dadanya pecah. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. "Mas, ada siapa?" bisik Sari lemar. Damar bangkit dan membuka pintu. Bu Ratmi berdiri di sana. Wajahnya kosong, pakaiannya basah oleh hujan. "Bu, kenapa malam-malam kesini?" Tanpa menjawab, perempuan tua itu melangkah masuk. Langkahnya berat, napasnya terengah-engah. Saat ia menatap Damar, sorot matanya berubah asing. "Kamu sudah bercerita," ucapnya dengan suara yang bukan miliknya. Damar mundur selangkah. "Bu," Bu Ratmi tertawa pelan, tawa berat dan rendah. Janji sudah diucapkan, darah sudah mengenal panggilan. Lampu minyak di ruang tengah bergetar, nyalanya mengecil lalu membesar sendiri. Udara menjadi dingin menusuk. "Aku tidak setuju," teriak Damar. "Aku mau berhenti." Perempuan itu menoleh ke arah kamar Sari. Yang dipilih tidak bisa ditarik kembali. Tubuh Bu Ratmi tiba-tiba kejang. Ia terjatuh, lalu bangkit dengan gerakan kaku. Suaranya berubah semakin parau. "Kesepakatan dimulai saat kau melangkah ke tanah itu." Damar menutup telinganya. "Pergi dari sini." Tawa kembali terdengar, bergema di sudut ruangan. Lalu tubuh Bu Ratmi ambruk ke lantai, pingsan. Hujan berhenti mendadak. Kesunyian terasa menekan. Damar menggendong Bu Ratmi ke sofa.
Tak lama kemudian, perempuan itu sadar, terisak takut. "Ada suara di kepalaku," katanya gemetar. Dia marah, sangat marah. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang tak terucap. Menjelang subuh, Bu Ratmi pulang ditemani Damar, masih syok dan ketakutan. Saat kembali ke rumah, Damar mendapati pintu kamar Sari terbuka. Adiknya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. "Sari?" Gadis itu menoleh perlahan. Senyumnya tipis, aneh. "Mas," katanya lembut. Dia tahu Mas cerita ke orang lain. Damar membeku. "Siapa?" "Yang di hutan," jawab Sari pelang. Dia bilang, janji yang dibocorkan harus ditegaskan kembali. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, terdengar suara tawa rendah, lebih jelas daripada sebelumnya. Damar sadar saat itu juga, melanggar larangan bukan hanya membuat perjanjian semakin kuat, tetapi juga mempercepat sesuatu yang tak mungkin dihentikan. Dan kini, bayangan itu tidak lagi menunggu di hutan. Ia sudah melangkah masuk ke dalam rumah mereka. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari tertutup awan kelabu, membuat rumah terasa lebih sempit. Damar duduk di lantai ruang tengah, punggung bersandar ke dinding, kepala tertunduk. Semalaman ia tak memejamkan mata. Bayangan wajah Sari, suara dari hutan, dan peristiwa kerasukan Bu Ratmi berputar tanpa henti. Dari kamar, terdengar langkah pelan. Sari keluar dengan selimut melingkari bahu. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya tenang, terlalu tenang. "Mas belum tidur lagi?" tanyanya lirih. Damar menoleh cepat. "Kamu harus kembali ke kamar." Sari menggeleng. "Aku mau duduk di sini." Ia duduk di samping kakaknya. Jarak mereka dekat, namun Damar merasa seolah ada ruang asing di antara. "Kepalaku ringan," ucap Sari, seperti ada yang mengangkat beban. Ucapan itu membuat Damar merinding. Biasanya Sari mengeluh lelah, bukan sebaliknya. "Aku akan cari orang yang bisa membantu," kata Damar akhirnya. "Hari ini juga." Sari tersenyum tipis. "Mas selalu bilang begitu." Tanpa menjawab, Damar bangkit, mengambil jaket, lalu keluar rumah. Ia menuju desa sebelah, tempat seorang dukun tua dikenal jarang menolak tamu. Orang-orang memanggilnya Mbah Wiryo. Rumahnya terpencil, dikelilingi bambu dan pohon pisang tua. Saat Damar tiba, Mbah Wiryo sedang duduk di beranda, mengunyah sirih. "Kamu datang dengan bayangan berat," ucapnya tanpa salam. Damar terdiam. "Saya butuh bantuan." "Masuk," jawabnya singkat. Di dalam rumah, bau kemenyan tipis tercium. Mbah Wiryo menatap Damar lama, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. "Kamu sudah terikat," katanya. "Dan ikatan itu tidak baru." Damar mengangkat kepala. "Apa maksud Mbah?" Orang tua itu mengambil segelas air, menuangkannya perlahan ke mangkuk. Air beriak, lalu tenang. "Adikmu," lanjutnya pelan. "Sejak lahir, ia sudah ditandai." Damar tersentak. "Tidak mungkin." Mbah Wiryo menghela napas. "Ada perjanjian lama, mungkin sebelum kamu dewasa, mungkin bahkan sebelum kalian yatim." "Siapa yang membuat perjanjian itu?" Suara Damar bergetar. "Orang tuamu," jawabnya tanpa ragu. "Bukan untuk kaya, untuk keselamatan." Kata-kata itu menghantam keras. "Keselamatan dari apa?" "Hutan itu," jawab Mbah Wiryo. "Makhluk yang kini menagih." Damar menggenggam lututnya. "Jadi ritual saya hanya mengaktifkan ulang. Kamu membuka pintu yang sebenarnya sudah ada." Damar terdiam lama. Kepalanya pening. Semua usaha, semua niat menyelamatkan justru mempercepat bencana. "Tidak ada cara lain?" tanyanya pelan. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata redup. "Ada, tapi harganya tidak kecil." "Apapun," sahut Damar cepat. "Pengganti, namun bukan sekedar nyawa, ada peran yang harus diisi."
Damar tak bertanya lebih jauh. Ia pamit dengan langkah gontai, membawa beban yang kini terasa berlipat. Saat tiba di rumah, suasana sunyi, terlalu sunyi. Damar berlari ke kamar Sari. Gadis itu duduk di tepi ranjang, menatap telapak tangannya sendiri. "Kamu kemana?" tanya Sari lembut. Damar mendekat. "Kamu tahu sesuatu kan?" Sari menoleh. Senyumnya berbeda, lebih dewasa. "Aku ingat sekarang." "Ingat apa?" "Waktu kecil, ayah sering mengajakku ke pinggir hutan. Ibu menunggu sambil menangis." Damar merasa dadanya sesak. "Kenapa aku tidak ingat?" "Karena Mas disuruh lupa. Aku yang diminta mengingat." Air mata Damar jatuh. "Kamu tidak seharusnya menanggung ini." Sari menggeleng. "Aku tidak merasa menanggung. Aku merasa kembali." Angin bertiup dari arah jendela, membawa aroma tanah lembab. Di luar, pepohonan bergoyang perlahan, seolah menyimak percakapan mereka. "Mas," lanjut Sari, "kalau nanti aku pergi, jangan kejar." "Tidak," sahut Damar keras. "Aku tidak akan membiarkan." Sari menggenggam tangan kakaknya. Sentuhannya hangat, kuat, bertolak belakang dengan tubuhnya yang rapuh sebelumnya. "Kau sudah terlalu jauh," bisik suara berat yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Bayangan gelap muncul di sudut kamar. Tidak sepenuhnya terlihat, namun kehadirannya terasa menekan. "Yang ditandai sudah siap, dan waktu hampir tiba." Damar berdiri di depan Sari, melindungi. "Ambil aku." Tawa lendah menggema. Itu bukan bagian awal. Bayangan itu memudar, meninggalkan udara dingin dan keheningan menyesakkan. Sari menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. "Sekarang Mas tahu kan?" Damar mengangguk lemah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa sejak awal bukan ia yang memilih jalan gelap itu. Jalan itu sudah menunggu adiknya dari lama, dan kini waktu untuk menentangnya hampir habis. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang merayap masuk ke sela-sela dinding. Lampu minyak berkelip, cahayanya lemah seperti napas yang ditahan. Damar duduk di lantai kamar, bersandar pada ranjang tempat Sari berbaring. Gadis itu tampak lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Namun ketenangan itu justru membuat hati Damar gelisah. "Sari," panggilnya lirih. "Iya Mas," jawabnya lembut. "Kalau aku bilang kita akan pergi jauh dari sini, kamu mau?" Sari tersenyum kecil. Pergi dari rumah tidak membuat panggilan itu hilang. Damar menunduk. Kata-kata itu terdengar terlalu dewasa untuk keluar dari mulut adiknya. Ia merasa sedang berbicara dengan seseorang yang sudah melewati batas umur dan waktu. Sejak siang, Sari berubah. Napasnya teratur, matanya jernih, suaranya mantap. Tubuhnya memang masih kurus, tetapi ada kekuatan aneh yang memancar. Setiap gerakannya seperti dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. "Aku sudah tahu semuanya," ujar Sari tiba-tiba. Damar mendongak. "Tahu apa?" "Perjanjian lama," jawabnya pelan. "Tentang kenapa aku sering diajak ayah ke tepi hutan. Tentang ibu yang selalu memelukku sambil menangis saat pulang." Damar menggenggam lantai. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" Sari menatap langit-langit. "Karena aku disuruh diam, dan karena Mas waktu itu masih terlalu kecil." Hening menyelimuti ruangan. Dari luar terdengar suara serangga malam bersahutan, membentuk irama yang membuat dada terasa sempit. Aku ingat malam itu. Aku disuruh berdiri di tanah basah. Ayah berlutut, ibu berteriak. Aku tidak paham apapun, tapi aku tahu satu hal. "Apa?" tanya Damar nyaris berbisik. "Aku dipilih." Damar bangkit, memegang bahu adiknya. "Tidak, kamu tidak memilih ini." Sari menggeleng pelan. "Aku menerima." Kalimat itu seperti pisau. Damar merasa napasnya terhenti. "Kenapa?" suaranya pecah. "Karena ayah bilang kalau bukan aku, Mas yang akan diambil.
dan ibu tidak sanggup kehilangan dua anak. Air mata mengalir tanpa bisa tertahan. Damar teringat wajah ayah mereka, keras namun penuh tanggung jawab. Keputusan yang dulu terasa jauh, kini menghantam tepat di dada. "Aku tidak mau hidup di atas penderitaanmu," kata Damar tegas. Sari tersenyum lagi, senyum yang penuh penerimaan. "Mas tidak hidup di atas itu. Mas hanya melanjutkan." Angin tiba-tiba bertiup kencang, tirai jendela berkibar, lampu minyak hampir padam. Suhu ruangan turun drastis. "Kalian terlalu banyak berbicara," ujar suara berat dari sudut gelap. Bayangan hitam perlahan muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuh besar, rambut kasar, mata merah redup. Kehadirannya membuat lantai seakan bergetar. Dia sudah siap. Ikatan mendekati puncak. Damar berdiri di depan Sari. "Ambil aku saja, aku rela." Tawa rendah menggema. "Kau terlambat menawarkan." Sari bangkit dari ranjang. Langkahnya mantap meski tubuh ringkih. Ia menatap sosok itu tanpa gentar. "Aku akan ikut," katanya tenang. "Tapi lepaskan, Mas." Makhluk itu mendekat. "Kau memahami peranmu." Damar memegang lengan adiknya. "Jangan, aku cari cara lain." Sari menoleh. "Mas, dengarkan aku sekali ini saja." Matanya berkaca-kaca, namun suaranya stabil. "Aku tidak takut mati. Yang aku takutkan hanya satu." "Apa?" tanya Damar terisak. "Mas menyesal seumur hidup." Kalimat itu memecahkan pertahanan terakhir Damar. Ia berlutut, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Makhluk itu mengeluarkan suara puas. Pengakuan telah lengkap. Ikatan menguat. Tiba-tiba bayangan itu berhenti. Matanya menyipit ke arah Damar. Namun, ada pilihan. Bukan pembatalan, melainkan perubahan. Damar mengangkat kepala. "Apapun. Jika kau menolak kehilangan dia, kau menggantikan posisinya. Bukan sebagai tumbal, melainkan penjaga." Sari terkejut. "Tidak." Makhluk itu tertawa. "Pilihan itu ada karena darah kalian seimbang." Damar menatap adiknya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata Sari. "Mas, jangan," pintanya. Damar menatap adiknya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata Sari. "Sekarang, giliranku melindungimu." Makhluk itu mengangguk perlahan. "Waktu hampir habis. Pikirkan sebelum fajar." Sosok hitam memudar, meninggalkan hawa dingin yang perlahan hilang. Sari memeluk kakaknya erat, tubuhnya bergetar. "Aku tidak mau hidup tanpa Mas." Damar membalas pelukan itu. "Aku juga tidak mau hidup tanpamu." Di luar, hutan bergoyang tertiup angin malam, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan siapa yang bertahan di dunia manusia dan siapa yang akan terikat selamanya pada kegelapan. Malam bulan mati datang tanpa cahaya. Langit seperti ditelan jelaga. Bintang menghilang, angin berhenti bergerak. Desa terlelap dalam sunyi yang tidak wajar. Damar berdiri di depan rumah, memandang jalan setapak menuju hutan utara. Di belakangnya, Sari berdiri diam, mengenakan pakaian putih sederhana. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan gelombang perasaan yang tak terucap. "Kita tidak harus pergi," ujar Damar, suaranya rendah. Sari menggeleng pelan. Kalau tidak malam ini, dia akan datang sendiri. Damar menarik napas panjang. Ia tahu adiknya benar. Sejak senja, bayangan itu sudah terasa lebih dekat. Dinding rumah seperti menyempit, udara menekan dada. Tidak ada tempat bersembunyi dari sesuatu yang sudah mengenal darah mereka. Mereka melangkah bersama. Tanah setapak lembab, daun kering menempel di telapak kaki. Setiap langkah membawa kenangan kecil, masa kanak-kanak, tawa sederhana, janji melindungi. Damar menggenggam tangan Sari erat, seolah sentuhan itu bisa menahan waktu. Di batas hutan, tanah lapang yang dulu sunyi kini berubah. Lingkaran batu tersusun rapi,
Lilin hitam menyala tanpa api terlihat. Lelaki tua dari pasar malam berdiri di tepi. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kalian datang," katanya lirih. "Ritual terakhir menunggu." Sari melangkah maju. "Aku siap." Damar menahannya. "Belum." Angin berputar tiba-tiba. Dari balik pepohonan, sosok besar muncul. Tubuh berbulu, napas berat, mata merah redup memantulkan cahaya lilin. Tanah bergetar pelan saat makhluk itu mendekat. Darah sedarah berkumpul, suaranya menggema. Keputusan ditentukan. Damar berdiri di depan Sari. "Aku memilih menggantikan." Makhluk itu menatap lama. Pilihan membawa konsekuensi. "Apapun," jawab Damar mantap. Lelaki tua itu gemetar. Sekali peran diambil, tidak ada kembali. Sari menarik lengan kakaknya. "Mas, dengarkan aku." Damar menoleh. Wajah Sari basah oleh air mata yang akhirnya jatuh. "Aku tidak mau kamu terikat selamanya." "Aku tidak mau kamu menghilang," balas Damar. Makhluk itu mengangkat tangan besar. Lingkaran batu bergetar, tanah terbuka sedikit di tengah. Udara menjadi dingin menusuk. Ritual dimulai. Satu menyerahkan, satu bertahan. Lelaki tua itu mulai melantunkan mantra dengan suara patah-patah. Lilin bergetar, bayangan menari liar. Sari merasakan dadanya sesak, namun tetap berdiri tegak. Damar melangkah ke tengah lingkaran. "Berhenti!" teriak Sari. "Aku yang dipilih sejak awal." Makhluk itu tertawa rendah. "Pilihan awal bisa berubah jika darah menawarkan diri." Damar menoleh. "Ini keputusanku." Sari berlari dan memeluknya. "Kalau begitu, dengarkan pengakuanku." Damar terdiam. "Apalagi?" "Aku tidak sepenuhnya manusia lagi," ujar Sari pelan. "Sejak kecil, sebagian jiwaku sudah terikat. Kalau aku yang pergi, aku hanya kembali. Kalau Mas yang pergi, Mas akan kehilangan segalanya." Kata-kata itu membuat Damar goyah. "Kenapa baru sekarang?" "Karena aku berharap tidak sampai di sini," jawab Sari lirih. Makhluk itu mendekat. Waktu habis. Tanah di tengah lingkaran terbuka lebih lebar. Dari dalamnya muncul asap hitam berbau tanah basah. Lelaki tua itu jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Damar memejamkan mata. Dalam sekejap, ia melihat hidupnya bersama Sari. Pagi sederhana, tawa kecil, janji melindungi. Ia membuka mata dan menatap adiknya. "Maafkan aku," katanya lembut. Sebelum Sari sempat bereaksi, Damar mendorongnya keluar lingkaran dan melompat ke tengah lingkaran. Tanah menutup cepat, asap menyelimuti tubuhnya. Sari menjerit, berlari, namun makhluk berbulu itu menghalangi. "Kesepakatan diterima," ucapnya berat. Tanah kembali tenang, lingkaran batu retak, lilin padam satu persatu. Hutan sunyi seperti semula. Sari terjatuh berlutut, tangisnya pecah. "Mas!" Makhluk itu menatapnya lama. Dia kini penjaga, pengganti yang sah. Lelaki tua itu menghilang di balik pepohonan seolah tak pernah ada. Sosok berbulu perlahan menghidar, menyisakan bau tanah dan dingin yang menyayat. Sari bangkit dengan tubuh gemetar. Hutan terasa asing, namun panggilan itu menghilang dari dadanya. Ia sadar satu hal telah berubah selamanya. Malam itu ritual penentuan berakhir, namun harga yang dibayar terlalu besar untuk disebut kemenangan. Subuh datang tanpa warna. Kabut turun menutup tanah lapang, menyamarkan bekas ritual seolah malam kelam itu tak pernah terjadi. Sari masih berlutut di tepi hutan, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Tidak ada jejak Damar, tidak ada suara, hanya bau tanah basah yang menusuk hidung. "Mas," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia berjalan tertatih menyusuri batas pepohonan, berharap menemukan apapun, jejak kaki, suara nafas, atau sekedar bayangan. Namun hutan diam, terlalu patuh menyimpan rahasia. Saat matahari mulai naik, Sari pulang. Rumah terasa asing. Dinding yang dulu melindungi kini terasa kosong. Ia duduk di lantai ruang tengah, memeluk lutut, menatap pintu yang tak lagi terbuka. Hari berganti dengan langkah berat. Kekayaan masih ada, usaha berjalan, orang-orang datang memberi selamat. Namun setiap pujian terasa seperti tamparan.
Sari jarang bicara, jarang keluar. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang berbeda. Kini bukan lagi sosok hitam yang memanggil, melainkan suara Damar. "Jangan cari aku." Ia terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin. Suatu malam, angin berhembus dari arah hutan. Lampu bergetar. Suara itu terdengar jelas, bukan di mimpi. "Sari." Ia berdiri. "Mas." Bayangan muncul di sudut ruangan, samar namun dikenali. Wajah Damar terlihat pucat, matanya dalam, sorotnya asing. "Kamu hidup," bisik Sari. Bayangan itu mengangguk perlahan, dengan cara yang berbeda. Sari melangkah mendekat. "Bawa aku ke tempatmu, aku tidak mau sendiri." "Tidak bisa," jawab Damar pelan. "Tempatku bukan untukmu." Air mata jatuh. "Aku yang seharusnya pergi." Damar tersenyum tipis. "Kalau itu terjadi, kamu tidak akan kembali." Bayangan memudar sebelum Sari sempat menyentuhnya. Malam kembali sunyi, menyisakan rasa kehilangan yang makin dalam. Keesokan harinya, Sari pergi ke rumah Mbah Wiryo. Orang tua itu tampak lebih ringkih, matanya cekung. "Kamu masih hidup," gumamnya. "Saya terikat," jawab Sari tegas. "Saya mau menggantikannya." Mbah Wiryo menggeleng keras. "Pengganti sudah ditetapkan." "Kalau begitu, hancurkan ikatannya," desak Sari. "Tidak ada jalan aman," balasnya lirih. "Hanya satu cara, memancing penjaga keluar." "Menggunakan apa?" tanya Sari tanpa ragu. "Nyawamu," jawab Mbah Wiryo jujur. Sari terdiam sejenak. Kalau itu cukup. Malam berikutnya, ia kembali ke hutan seorang diri. Bulan tertutup awan, udara berat. Ia berdiri di tengah tanah lapang, menutup mata, menarik nafas panjang. "Aku datang," ucapnya lantang. "Ambil aku." Tanah bergetar. Sosok besar muncul, matanya menyala redup. "Kau bukan lagi milikku," suaranya bergema. "Aku menukar diriku dengan penjagamu," kata Sari. "Lepaskan dia." Makhluk itu tertawa marah. "Kau tidak seimbang." Sari melangkah maju. "Aku membawa kemauan." Ia mengeluarkan pisau kecil dari saku, mengarahkannya ke dada sendiri. Darah menetes ke tanah. Lingkaran batu yang retak mulai menyatu. Udara berputar kencang. "Berhenti!" teriak suara Damar dari kegelapan. Bayangannya muncul, lebih nyata, lebih dekat. "Kamu tidak mengerti." "Aku mengerti," jawab Sari sambil tersenyum lemah. "Sekarang giliranku melindungimu." Makhluk itu mendekat, tertarik oleh darah. Tanah membuka kembali, asap hitam keluar deras. Damar berusaha meraih Sari, namun kekuatan tak terlihat menahannya. "Jika kau lanjutkan," suara berat itu menggelegar, "ikatan akan runtuh, penjaga akan bebas, keseimbangan hancur." "Lepaskan dia, ambil aku sepenuhnya." Jeritan angin membelah malam. Cahaya gelap berputar, menarik bayangan Damar keluar dari tanah. Tubuhnya jatuh ke depan Sari, pingsan, bernapas. Makhluk itu meraung marah. "Kau memilih lenyap." Sari menoleh ke Damar, menyentuh pipinya untuk terakhir kali. "Hiduplah." Cahaya padam seketika. Asap menghilang, lingkaran batu runtuh menjadi tanah biasa. Sosok besar lenyap, meninggalkan sunyi yang dalam. Keesokan harinya, Damar bangun di tanah lapang. Tubuhnya lemah, namun bebas. Di hadapannya, tidak ada Sari, hanya bekas darah yang terserap bumi. "Tidak," bisiknya. Angin pagi berhembus pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada panggilan. Namun jauh di dalam tanah, sesuatu bergerak, tertawa pelan, seolah pengorbanan itu tidak sepenuhnya berakhir, hanya berpindah bentuk. Tahun berganti tanpa suara perpisahan. Damar hidup, bernapas, berjalan di desa yang sama, namun rasanya seperti orang asing di tanah sendiri. Tubuhnya selamat dari hutan, tetapi jiwanya tertinggal di malam pengorbanan itu. Setiap pagi ia membuka mata dengan perasaan hampa. Setiap malam tidur ditemani rasa bersalah yang tak kunjung reda. Usaha keluarga kembali berjalan. Uang tetap datang.
Rumah berdiri kokoh, ladang menghasilkan panen berlimpah. Orang-orang menyebutnya keajaiban, Damar menyebutnya utang. Ia jarang berbicara, senyumnya kaku. Setiap kali angin bertiup dari arah utara, dadanya berdenyut pelan, seolah ada tangan tak terlihat mengingatkan sesuatu yang belum lunas. Suatu sore, Damar duduk di teras, memandangi hutan yang kini tampak lebih hijau. Seorang tetangga lewat dan menyapa. "Mas Damar sekarang sukses," katanya ramah. "Semoga almarhum adikmu tenang." Damar hanya mengangguk. Kata tenang terasa seperti ejekan. Malam itu hujan turun ringan. Damar terbangun oleh suara langkah di ruang tengah. Bukan bunyi keras, melainkan gesekan lembut, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. "Sari?" panggilnya refleks. Tidak ada jawaban. Ia bangkit dan berjalan pelan. Di ruang tengah lampu minyak menyala sendiri. Di dekat jendela berdiri seorang perempuan berambut panjang membelakangi Damar. Tubuhnya kurus, bahunya sempit, siluetnya begitu dikenali. "Sari?" Suara Damar bergetar. Perempuan itu menoleh. Wajahnya sama persis seperti adiknya, namun matanya berbeda. Tidak ada kelembutan di sana, hanya ketenangan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mas," katanya lembut, "kenapa kaget?" Damar mundur selangkah. "Kamu hidup?" Sari tersenyum tipis. Hidup bukan kata yang tepat. Lampu berkelip, udara mendingin. "Aku melihat Mas terus," lanjutnya. "Mas masih belum bisa memaafkan diri sendiri." Damar menelan ludah. "Aku ingin kamu kembali." Sari menggeleng perlahan. "Aku tidak pernah benar-benar pergi." Bayangannya memudar, meninggalkan bau tanah basah. Damar terjatuh terduduk, nafasnya terengah. Sejak malam itu, Sari sering datang. Kadang di mimpi, kadang saat Damar terjaga. Ia tidak mengancam, tidak menakutkan. Ia hanya hadir, mengamati, seolah memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Suatu malam, Damar memberanikan diri bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Suaranya lirih. Sari duduk di tepi ranjang, menatapnya lama. "Aku ingin Mas melanjutkan." "Melanjutkan apa?" "Menjaga keseimbangan," jawabnya tenang. Damar menggeleng keras. "Tidak, aku menolak." Sari tersenyum. Senyum yang sama seperti saat kecil ketika permintaannya ditolak. "Mas selalu bilang begitu." Hari-hari berikutnya, kejadian aneh kembali muncul. Hewan ternak mati tanpa luka. Pohon di tepi hutan tumbuh terlalu cepat. Warga mulai berbisik, namun tak berani mendekat. Damar mendatangi Mbah Wiryo untuk terakhir kali. Rumah tua itu kini hampir runtuh. Orang tua itu terbaring lemah. "Keseimbangan goyah," gumam Mbah Wiryo. "Penjaga lama bebas, yang baru belum sepenuhnya terikat." "Bagaimana menghentikannya?" tanya Damar putus asa. Mbah Wiryo menatapnya dengan sisa tenaga. "Tidak dihentikan, diteruskan." Malam bulan mati kembali datang. Tanpa sadar Damar melangkah menuju hutan. Tubuhnya bergerak seperti dituntun. Tanah lapang menunggu, sunyi, familiar. Sari berdiri di tengah, wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Di sekelilingnya, bayangan bergerak pelan. Bukan Jendrowo, melainkan sosok-sosok samar yang pernah menjadi penjaga. "Mas terlambat," ujar Sari. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Damar. "Mengikat warisan," jawabnya tenang. Damar menatapnya ngeri. "Warisan apa?" Sari melangkah mendekat. "Pesugihan tidak pernah butuh tumbal baru. Ia hanya butuh penerus." Tanah bergetar ringan. Angin berdesir membawa tawa rendah dari berbagai arah. "Kamu menjadikan aku penerus?" Suara Damar nyaris pecah. Sari menggeleng. "Aku memutus rantai lama. Sekarang hanya ada satu penjaga. Kamu." "Aku tidak mau." "Mas sudah menjalani setengahnya. Kekayaan masih mengalir. Desa masih aman. Itu karena Mas." Damar terdiam. Ia teringat setiap keberuntungan yang masih datang, setiap masalah yang lenyap tanpa sebab. Sari menyentuh dadanya. Hangat, menenangkan, mematikan. "Jangan takut," bisiknya. "Aku akan menemani, seperti Mas dulu menemani aku." Cahaya gelap berputar perlahan. Hutan merunduk. Damar merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Bukan paksaan, melainkan penerimaan yang dingin. Saat fajar menyingsing, desa kembali tenang. Damar pulang dengan langkah pelan, wajahnya kosong, matanya dalam.
Sejak hari itu, ia jarang terlihat tertawa, namun setiap urusan selalu selesai dengan mudah. Orang-orang menyebutnya berkah. Di tepi hutan, sesosok perempuan tersenyum samar, lalu menghilang bersama angin. Di balik ketenangan desa, penjaga baru berdiri diam, menunggu saat kelak ada darah sedarah lain yang cukup putus asa untuk memanggil hutan. Dan warisan kutukan itu pun akan berlanjut, tanpa pernah benar-benar berakhir.